warisan dari orang yang sudah meninggal bisa memakmurkan, juga tidak jarang warisan malah menghancurkan karena terjadi perebutan warisan dari anak-anak. Sikap merasa tidak diperlakukan adil atau mendapat sedikit dan tidak seperti yang diinginkan menjadi benih-benih pertengkaran antara saudara. Memang kalau berbicara soal warisan, orang lebih banyak berbicara tentang harta benda. Namun dengan pandangan iman atau kacamata iman, bicara warisan sesungguhnya bukan harta benda yang kelihatan, tapi sebuah harta ilahi atau harta surgawi yang tidak kelihatan. Harta duniawi bisa habis, bisa hancur dimakan ngengat, tetapi harta surgawi atau harta ilahi berupa keimanan yang diwariskan tidak pernah akan habis, menjadi bekal yang kekal turun-temurun. Dan yang menarik adalah bahwa kebanyakan para pahlawan iman justru menyampaikan bekal kekal itu jelang ajal mereka. Saya Nikolas Kurniawan menemani di dalam Sabda Tuhan yang akan menyapa hari ini masih dari Ibrani pasal 11 ayat 21 sampai 22. Karena iman maka Yakub ketika hampir waktunya akan mati memberkati kedua anak Yusuf, lalu menyembah sambil bersandar pada kepala tongkatnya. Karena iman maka Yusuf menjelang matinya pula memberitakan tentang keluarnya orang-orang Israel dan memberi pesan tentang tulang belulangnya. Karena ayat ini berkaitan dengan dua tokoh, yaitu Yakub sang ayah dengan Yusuf anaknya menjelang mereka mati, maka saya bacakan dari Kisah Kejadian pasal 48 ayat 21 sampai 22 apa yang Yakub katakan kepada Yusuf. Kemudian berkatalah Israel, nama lain untuk Yakub, kepada Yusuf, "Tidak lama lagi aku akan mati, tetapi Allah akan menyertai kamu dan membawa kamu kembali ke negeri nenek moyangmu. Dan sekarang aku memberikan kepadamu sebagai kelebihanmu daripada saudara-saudaramu suatu punggung gunung yang kurebut dengan pedang dan panahku dari tangan orang Amori." Lalu Kejadian pasal 50 kali ini Yusuf juga menjelang kematiannya. Ayat 24 sampai 26. Berkatalah Yusuf kepada saudara-saudaranya, "Tidak lama lagi aku akan mati. Tentu Allah akan memperhatikan kamu dan membawa kamu keluar dari negeri ini, ke negeri yang telah dijanjikannya dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub." Lalu Yusuf menyuruh anak-anak Israel bersumpah, katanya, "Tentu Allah akan memperhatikan kamu. Pada waktu itu kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini." Kemudian matilah Yusuf berumur 110 tahun, mayatnya dirempah-rempahi dan ditaruh dalam peti mati di Mesir. Yakub dan Yusuf, keduanya tercantum secara berurutan di dalam jajaran saksi-saksi atau para pahlawan iman. Ada kemiripan dari dua ayat tadi dalam Ibrani pasal 11 bahwa keduanya tercatat mengenai imannya justru menjelang kematiannya, berkaitan dengan apa yang mereka wariskan kepada anak-anaknya. Dan ini justru membuktikan dan mengajarkan kepada setiap kita tentang makna pertumbuhan iman yang lebih dalam lagi, yaitu bahwa orang-orang yang hidup imannya bertumbuh, berkembang sebagai pahlawan-pahlawan atau saksi-saksi iman, semuanya mewariskan bekal yang kekal untuk
keturunannya. Tidak dikatakan mereka-mereka ini meninggalkan harta benda, tidak disebutkan berapa banyak, ada rumah atau ada uang dan sebagainya. Tetapi yang dikabarkan di dalam Ibrani pasal 11, keduanya justru menjelang ajal memberikan bekal yang kekal buat anak-anak mereka. Kita lihat bagaimana dikatakan bahwa ketika hampir waktunya mati, Yakub itu memberkati kedua anak Yusuf. Lalu ia menyembah sambil bersandar pada kepala tongkatnya. Dan ini menegaskan kepada setiap kita bahwa sesungguhnya Yakub ini sebelum dia berpulang, dia justru memberkati kedua anak Yusuf dengan satu tujuan nubuatan tentang masa depan melalui kedua anak Yusuf itu. Dan dikatakan lagi bahwa karena iman maka Yusuf menjelang matinya memberitakan tentang keluarnya orang Israel dan memberi pesan tentang tulang belulangnya. Bila Yakub menjelang mati memberkati kedua anaknya Yusuf, lalu menyembah Tuhan sambil bersandar pada kepala tongkatnya yang menjadi lambang bersandar kepada pimpinan Tuhan, maka Yusuf ketika menjelang matinya justru memberitakan berita tentang pembebasan yang akan dimiliki oleh orang-orang Israel. Semua ini ingin memberitahukan kepada kita, dan kalau kita bandingkan juga dengan catatan di Kejadian pasal 48 dan 50 menjelang kematian Yakub dan Yusuf, kita lihat bagaimana pesan-pesan mereka adalah pesan-pesan dan petuah yang sangat penting, karena dikatakan Allah menyertaimu. Yakub katakan itu kepada Yusuf, membawamu kembali pulang ke negeri nenek moyangmu. Lalu Yusuf juga kepada saudara-saudaranya memberikan berita gembira tentang Allah memperhatikan kamu. Dan ini semua memberitahu kepada kita betapa penting sebuah warisan wasiat keyakinan, yaitu ini yang sebenarnya harus tertanam di dalam diri anak-anak, cucu-cucu dan keturunan kita. Bahwa wasiat keyakinan itu membuat setiap anak teryakinkan bahwa Tuhanlah penopang hidup. Tadi ada lambang tongkat di mana Yakub bersandar kepada tongkat itu, kepala tongkat itu yang menandakan bahwa Tuhan yang menopang, sebagaimana tongkat biasanya dipakai sebagai alat penopang orang untuk berjalan dan masih banyak fungsi yang lain. Dan wasiat keyakinan itu juga isinya adalah bahwa Tuhan itu pencurah berkat. Karenanya tadi kita lihat bagaimana seorang tua memberkati anaknya dan bahkan cucunya. Lalu kemudian juga Tuhan digambarkan pembebas sejati. Dikatakan bahwa engkau akan kembali ke rumahmu, engkau akan terbebaskan, engkau akan keluar dari sebuah penindasan. Dan yang terakhir digambarkan keyakinan bahwa Tuhan adalah pemimpin yang mulia. Kembali ke lambang tongkat tadi, atau gambaran punggung gunung yang menandakan tentang kemuliaan itu. Pertanyaannya adalah sekarang apa yang kita tinggalkan kepada orang-orang? Warisan apa? Harta benda bisa habis, binasa. Tapi warisan iman itu senantiasa. Karena itu sebagai orang-orang beriman, selama masih ada kesempatan, waktu yang Tuhan berikan sebelum ajal menjemput kita, wariskanlah keyakinan iman yang dalam kepada keluarga kita, bahwa Tuhan penopang hidup mereka, Tuhan pencurah berkat atas mereka, Tuhan pembebas sejati yang beserta dengan mereka, dan pemimpin mulia yang memandu hidup mereka. Berikanlah bekal kekal menjelang ajal, agar nama Tuhan dan hidup yang kekal itu sungguh terjaminkan buat setiap anak-anak yang ditinggalkan. Amin.